誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah 1 minggu menunggu, akhirnya chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 243 kembali terbit secara resmi di Jepang pada jam 10 malam tadi. Buat yang bingung dan penasaran, kenapa chapter terbaru ini keluar di hari Senin malam bukan Selasa malam? Jawabannya, karena pada tanggal 23 Februari atau hari Rabu esok adalah hari libur nasional di Jepang. Jadi semua manga yang terbit di tanggal tersebut akhirnya dijual atau diterbitkan lebih awal dari jadwal seharusnya. Jadi kalian gak usah khawatir ya, karena semua isi cerita yang ada pada video ini adalah isi cerita asli dari manga Tokyo Revengers chapter 243. Bukan sekedar bocoran ataupun prediksi. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 243 berjudul Wide Array of, yang bermakna beragam atau bermacam-macam. Judul ini sebenarnya sudah mampu menggambarkan mengenai berbagai macam kejadian yang muncul di chapter terbaru ini, serta berbagai macam emosi yang terlibat di dalamnya. Pada awal chapter, kita langsung ditunjukkan sebuah panel yang luar biasa menariknya, yaitu sebuah momen pertemuan besar yang diadakan oleh geng Kanto Manji pada sebuah ruangan atau aula yang sangat luas dan juga sangat mewah seperti ini. Sangat berbanding terbalik sekali bukan? Dengan pertemuan yang diadakan oleh Hanagaki Takemichi dan juga geng Tokyo Revengers. Setelah memenangkan pertempuran besar antara 3 geng terkuat penguasa Tokyo, kini geng Kanto Manji pun berkembang menjadi semakin besar. Banyak sekali anggota dari geng atau kelompok lain yang pada akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung ke dalam geng Kanto Manji. Khususnya para berandalan kuat yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata. Seperti Mochizuku Kanji, Lord Shion Madarame, Ran dan Rindo Haitani, Kakucho, serta 3 orang kuat lainnya yang baru saja bergabung ke dalam geng Kanto Manji, yaitu Suji Hanma, Wakase Moushi, dan juga Arashi Keizo. Di momen ini jugalah kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah informasi penting mengenai formasi terbaru dari geng Kanto Manji Kai. Yang pertama sudah jelas Sano Manjiro lah yang menjadi presiden dari geng Kanto Manji, dengan didampingi oleh sahabat masa kecilnya, yaitu Haruchio Sanzu. Kemudian di bawah mereka ada Hito Kakucho dan juga Hajime Kokonoi, yang menjabat sebagai elite guard atau jenderal perang, serta advisor atau penasihat dari geng Kanto Manji Kai. Nah menariknya, berbeda dengan Tokyo Revengers yang memiliki 5-6 divisi, geng Kanto Manji ternyata hanya memiliki 2 divisi atau 2 tim besar di bawah mereka. Yang pertama adalah tim atau divisi penyerangan, yang dipimpin oleh Ran Haitani sebagai kaptennya dan Rindo Haitani sebagai wakil kaptennya. Selanjutnya yang kedua adalah komando unit atau divisi tempur, yang dipimpin oleh Wakase Moushi sebagai kaptennya, dengan dibantu Arashi Keizo sebagai wakil kaptennya. Selain ke-6 nama tersebut, Kanto Manji juga memiliki 2 orang anggota eksekutif yang ternyata tidak masuk ke dalam 2 divisi sebelumnya, yaitu Lord Baginda Shion Madarame dan juga Mochizuku Kanji. Kemudian kita masuk ke nama yang terakhir, yaitu Suji Hanma. Dialah satu-satunya orang yang memiliki gelar atau jabatan sebagai Yuge Kitai, yang artinya adalah mata-mata atau pasukan gerilya yang dimiliki oleh geng Kanto Manji Kai. Harusnya dari sini sudah terbayangkan sehebat dan sekuat apa Hanma. Di tengah kemeriahan ini, tiba-tiba saja Kokonoi membuka pembicaraan dengan memberikan sebuah informasi terbaru kepada mereka semua tentang terbentuknya sebuah organisasi baru atau sebuah geng baru yang berisikan semua anggota Tokyo Manji generasi kedua dengan nama geng Tokyo Revengers. Di momen ini Koko berkata kepada Maiki, "Bos, deklarasi perang telah diumumkan oleh geng Tokyo Manji generasi kedua dengan Hanagaki Takemichi sebagai presiden mereka." Tanpa pikir panjang, Maiki pun langsung menjawab, "So, the time has finally come." Atau, jadi akhirnya kini waktunya telah tiba. Menarik banget bukan? Walau awalnya sempat terkejut dengan nama Tokyo Manji, namun pada akhirnya Maiki pun sudah tahu bahwa semua hal ini akan terjadi. Mereka semua pun kemudian memutuskan bahwa pertarungan selanjutnya melawan geng Tokyo Manji generasi kedua akan segera diadakan dalam waktu 1 minggu lagi, tepatnya pada tanggal 9 September, di mana festival perayaan Choyo sedang berlangsung. Setelah mengatakan semua hal tersebut, ekspresi dari Maiki pun tiba-tiba saja berubah dan terlihat serius, namun tetap menunjukkan tatapan kosongnya.
Entah apa yang dipikirkan oleh Mikey saat ini. Yang jelas semua sikap yang ditunjukkan oleh Sano Manjiro ini sangatlah mencurigakan sekali. Momen pun kini berpindah. Setelah 1 minggu berlalu, akhirnya hari yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Sebelum pergi ke medan tempur terakhirnya, Takemichi pun memutuskan untuk datang menemui Hina lebih dahulu, dengan tujuan untuk berpamitan kepadanya. Di panel ini terlihat Takemichi yang mencoba menjelaskan kepada Hina mengenai semua hal yang dia ketahui selama ini. Karena ini bisa saja merupakan momen terakhir Takemichi untuk bisa berbicara serius dengan Hina. Takemichi pun menyampaikan bahwa keputusannya saat ini sudah bulat. Takemichi berniat untuk mengakhiri semuanya sekarang, tidak peduli apapun caranya. Demi bisa menyelamatkan Hina, menyelamatkan Mikey, serta menyelamatkan semua orang yang dia kenal dan juga dia sayangi. Pada panel selanjutnya Takemichi berkata, "Hina, saat pertama kali aku pergi ke masa lalu, aku sempat berpikir jangan-jangan ini semua hanyalah hayalanku saja. Kenapa aku melihat semua kenangan buruk ini tepat sebelum aku mati? Apa maksud dari semua ini?" Aku pun sempat menangis dan berharap semua hal buruk ini bisa segera selesai dengan cepat. Namun pada akhirnya aku pun sadar bahwa ternyata alasan utamaku kembali ke masa lalu karena aku sangat ingin melihat wajahmu lagi. Di dalam hidupku sebelumnya, aku adalah seorang pecundang. Aku selalu berpaling dari kenyataan dan terus-menerus melarikan diri dari semua masalah yang menimpaku saat itu. Namun saat ini aku sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Karena saat ini aku menanggung perasaan dan juga harapan semua orang. Mendengar ini, Hina pun tanpa pikir panjang langsung mencubit dengan gemas pipi Takemichi dan mencoba untuk menyemangati Takemichi lagi. Pada momen ini, Hina sudah tahu bahwa saat ini Takemichi benar-benar sedang panik, gugup, dan juga ketakutan. Dengan suara lembut, Hina pun berkata, "Takemichi, semua yang kau katakan itu tidak sepenuhnya benar. Jika masih ada yang kau sembunyikan, kau tidak akan pernah tahu bagaimana perasaanmu sebenarnya. Jika kau memang merasa takut, katakanlah Takemichi." Setelah mendengar semua perkataan Hina barusan, tiba-tiba saja Takemichi berteriak dan meluapkan semua perasaannya di hadapan Hina. "Aku takut sekali. Aku ingin sekali melarikan diri dari semua ini. Aku tidak ingin mati." Setelah mengucapkan semua hal yang dia pendam tersebut, Takemichi pun akhirnya bisa kembali tersenyum. Dan semua pikiran yang selama ini membebaninya perlahan-lahan mulai terangkat. Di panel ini Takemichi kemudian memegang dengan erat kalung yang pernah dia berikan kepada Hina. Dan pada akhirnya dia pun mengucapkan salam perpisahannya kepada Hina. Takemichi berkata, "Ite guru," atau "aku pergi." Di saat yang bersamaan Hina pun menjawab dengan senyuman, "Baiklah Takemichi, aku menunggu kepulanganmu." Momen pun kembali berpindah. Pada akhir chapter terlihat kedua geng yang sudah mulai bersiap dan bergerak menuju tempat pertarungan terakhir mereka. Di panel ini terlihat Takemichi, Inuisesu, Chifuyu, Pachin dan Peihan, dan juga Mitsuya dan Hakai yang sedang dalam perjalanan menuju medan tempur dengan menggunakan motor kesayangan mereka masing-masing. Kali ini yang bertugas untuk membawa bendera perang atau panji perang dari geng ini adalah Hakai. Dalam bendera tersebut terlihat dengan jelas sebuah tulisan yang berbunyi, "Tokyo Manji generasi kedua, Tokyo Revengers." Yap, benar sekali. Itulah nama terakhir dari geng ini. Jadi mau disebut Tokyo Manji generasi kedua ataupun Tokyo Revengers, semuanya tetap sama. Di sisi lain terlihat juga Sano Manjiro yang sedang berjalan menuju medan tempur dengan diiringi oleh para anggota eksekutif lainnya seperti Kakucho, Harucho Sanzu, Mochizuku Kanji, serta Ran dan Rindo Haitani. Dengan lantang, Mikey pun kemudian meneriakkan war cry atau tanda dimulainya perang terakhir ini. "Ikuzo Temera!" Hal yang sama terjadi juga pada kubu Takemichi. Ayo kita akhiri semuanya di sini, Sano Manjiro. Dan dengan ini pertempuran terbesar sekaligus pertempuran terakhir yang menentukan nasib mereka semua di dalam dunia baku hantam ini pun dimulai. Ironisnya, dalam chapter 243 terdapat beberapa foreshadowing mengenai skenario apa yang akan terjadi ke depannya. Mulai dari Mikey yang tahu tentang apa yang akan terjadi kepadanya, ditambah kata-kata Takemichi kepada Hina yang berkata bahwa dirinya sangat takut sekali dengan kematian.
Apalagi dalam panel tersebut nampak Hina yang berkata kepada Takemichi, "Aku menunggu kepulanganmu." Nah, bagaimana jika Takemichi pada akhirnya tidak pernah pulang lagi ke pangkuan Hina? Dan bagaimana jika ternyata Mikey memang sudah menunggu Takemichi untuk bisa membunuhnya, demi bisa mengakhiri siklus pengulangan cerita yang sangat menyakitkan ini? Banyak sekali hal yang ingin Oji-san bahas dan diskusikan bersama mengenai chapter terbaru Tokyo Revengers ini. Oleh karena itu, nantikan terus ya video pembahasannya besok atau lusa. Kita akan bahas kedua pertanyaan di atas dalam konten breakdown-nya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.